A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang kakak yang bunda yang baik rahmati Allah. Kemarin kita bahas tentang perasaan. Hati-hati dengan perasaan karena perasaan sering salah. Tadi di Al-Kahfi kita baca dan dengarkan tentang Musa. Musa juga salah berpikir tentang Khidir. Dan Nabi Khidir udah tahu dan sudah dikasih tahu dari awal, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukan tak bisa dapat ilmu, tapi Khidir kau tuh tak bisa sabar sama aku. Sabar itu apa sih? Menahan. Menahan itu apa? Menahan itu artinya menunda kesenangan sesaat. Menunda kesenangan sesaat ini termasuk juga yang hari ini sedang ramai, fenomena laki-laki yang suka sama laki-laki, gayung bersambut ini. Fenomena yang sedih dan menyeramkan. Di balik narasi hak asasi yang mereka sampaikan, kita harus sampaikan juga justru hak asasinya mereka, para laki-laki ini adalah hidup sehat. Saya baca tadi malam salah satu akun itu, sedihnya Masya Allah tabarakallah. Ternyata mereka yang kena penyakit itu tuh, HIV itu nomor 1 tertinggi itu karena hubungan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki. Dan itu harus pakai obat 500.000 sekali, berobat suntik dan lain-lain. Dan matinya rata-rata mengenaskan. Dan ternyata hidup tidak sehat itu dampaknya apa? Hidup tidak sehat itu, mohon maaf ya, salah satu fenomenanya itu mereka tuh sudah tidak punya lagi sensor di bagian duburnya, jadi kotoran itu ya keluar gitu ya, sehingga mereka pakai pampers, pakai pembalut. Dan kata dokternya tuh dari jarak setengah meter aja sudah keciuman bau kotoran. Itu sinyal Allah hinakan. Nah, human rights atau hak mereka adalah yarhamukallah. Haknya mereka adalah hidup sehat. Itu hak asasimu. Hak asasimu kalau memang pakai hak asasi gitu ya. Walaupun kita akhirnya bingung yang mana yang hak asasi ini sebenarnya. Yang jelas hak dia sebagai hamba Allah, dia berhak dapat ampunan Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kau berhak dapat ampunan Allah. Semoga Allah jaga keluarga kita, Allah lindungi saudara-saudara kita. Tadi saya baca ayat. Kemarin kita sudah bahas yang orang soleh tidak boleh merasa soleh. Wahai orang-orang yang hari ini sudah taat, wahai orang-orang yang hari ini sudah istiqomah dalam kebaikan, hati-hatilah, waspadalah. Allah bisa memberikan azab kepada suatu kampung
Dan Allah turunkan azab pertama justru kepada orang yang soleh. Bertanyalah malaikat, kenapa orang ini duluan ya Allah? Ternyata jawabannya, karena dia hanya soleh untuk dirinya sendiri, tidak peduli sama orang. It's not my business. Ini bukan urusan aku. Tadi malam baru kita bahas. Tadi malam kita ngerenung panjang, ngobrol. Saya mau tidur tuh udah letak bantal gitu. Terbayang lagi, duduk lagi saya ambil lagi buku baca. Ngapa ya kata bunda? Nak, saya mau baca dulu. Haula wala quwata illa billah. Judi udah satu masalah. Slot, ya kan? Makin dipromosikan, makin banyak yang join. Niatnya mau ngasih tahu supaya tidak terkena. Justru mereka awalnya saya coba-coba, lama-lama saya ketagihan. Miskin berjudi, kaya berjudi itu mungkin. Makanya ada koden Islam, alhamdulillah. Kok jazakumullah khair, tolong bantu doakan terus dan sounding terus. Antazirukum, kami nunggu antum di Pontianak. Akhirnya dapatlah ayat penghibur pagi hari ini. Apa Ustaz ayat penghibur pagi ini? Ayat penghibur pagi ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka. Wasbir nafsaka. Lihat surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Itu dulu kita bahas. Ini yang saya bilang di surat Al-Anfal surat 6, 8 ayat 64. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wasbir nafsaka. Bersabarlah engkau Muhammad, kata Allah, bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhoannya. Di situ disebutkan pagi dan petang, menunjukkan full heart, full time. Tak bisa dakwah ini dilakukan setengah-setengah. Tak bisa ini bagi-bagi. Tak bisa ini kayak ya di waktu sempat dakwah kita nih ngajak orang berbuat baik ini panjang sekali. Tapi letakkan tanganmu begini, buka tangannya lebar-lebar. Kau beriman alhamdulillah, karena ayat sesudahnya qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Syaa'a itu Allah yang kehendaki, Allah yang pilih. Siapa yang kena, siapa yang nyantol dengan hidayah ini? Yang duduk di SMK pagi ini ramai, yang kena belum tentu semuanya. Sudah masuk pun dalam majelis ilmu, belum tentu apa yang disampaikan itu bisa dicerna dengan benar. Sudah kita diktekan, tulis ini. Nanti prakteknya
beda tulisannya, tah tipu lah, tah salah tulis lah. Terus udah kita bilang nih kata-katanya ini ya, nanti dibawanya pakai nama saya. Setelah saya bilang, saya tidak pernah ngomong begini nih, apa itu? Ini intisarinya Ustaz, kira-kira beginilah. Jangan pakai nama saya. Kalau itu kalimat keluar dari mulut saya, antum tulis seperti kata-katanya. Misal kalau kalimat yang sering saya bilang tuh, jangan bosan jadi orang baik. Lalu dia bikin kesimpulan, jangan pernah bosan menjadi orang baik. Esensinya sama, tapi kata-katanya bukan kata-kata saya. Nah, quote ini bisa jadi masalah. Nah, itulah akhirnya jadi hadis palsu tuh. CNN cerita nambah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ada yang berdakwah di makanan halal, ini Mbak Anti dan kawan-kawan yang lainnya. Wah, itu merangi babi udah PR sendiri. Babi di dunia medis, dalam insulin, dalam obat-obatan, beda lagi. Babi di kosmetik, beda lagi ceritanya. Babi dalam makanan, Masya Allah, tabarakallah. Ini belum selesai umat dengan babi, masalah lagi dengan BT ini, yang katanya mereka minta hak mereka. Hakmu hidup sehat, hakmu bertaubat, itu hakmu. Haknya mereka adalah dapat ampunan Allah. Kenapa kok laki-laki pakai pembalut? Yang taat makin soleh, makin dalam masuk dalam Quran, sampai dah tak bisa ngelihat umat ini. Paham ilustrasi saya nih? Fokus dia sama Qurannya, fokus sama Quran. Tak mau lagi nengok umat, tak mau lagi noleh, tak mau buka mata. Yang diazab Allah, dibantai Allah pertama kali yang cuek begini aja. Kami bisa apa Ustaz? Banyak. Kau punya harta, taruh hartamu. Kau punya tenaga, bikin makanan, bikin minuman. Jadi kawan, jadi sahabat, jadi adik, jadi abang, jadi ayah, jadi keluarga. Sini anak-anak muda, kumpul sini saya. Ngobrol sama abang, cerita sama ayah. Apa nak? Jangan langsung dijudge, baru gak dia ngomong begini. Itulah kita tuh. Mulut tahan, isbir. Pendakwah, ustaz, ustazah, orang yang ngerti ilmu. Sebentar, tahan dulu, banyak-banyak dengar. Allah kasih kita 2 telinga, 2 mata, 1 mulut. Banyak-banyak dengar, banyak-banyak ngelihat, sikitkan bicara. Udah? Kalau udah kita cukupkan. Harus sedikit bicara saya. Sejak kapan kita diajarkan selalu menjudge orang? Kau neraka jahanam. Emang kau orang dalam? Udah dapat SK kah? Ibu-ibu, mama-mama, biarkan anakmu ngomong. Dengarkan. Mana mama-mama ada? Masih hidup mama-mama? Kasih waktu dia bicara. Biarkan dia cerita. Oh gitu. Nah, walaupun kadang-kadang kita tidak paham apa yang diceritakannya. Kemarin di Sulawesi Selatan, Jati, jaga Timutta itu rupanya mulut.
mulutmu. Ternyata permasalahan itu semuanya berawal dari keluarga. Berawal dari apa? Berayah tidak berayah, beribu tidak beribu. Si lagi bete ini tidak punya sosok di keluarganya. Ayah tidak kayak ayah, ibu tidak kayak ibu. Harusnya kan ayah tuh pakai anta atau antum, ibu pakai anti atau antum, antunna. Ternyata di mata anak, orang tua itu antu dua-duanya. Sibuk sama HP, sibuk sama duit. Anak dikasih ATM, anak dikasih handphone. Dia pikir selesai sudah dia ngasih nafkah. Tidak semudah itu Ferguson. Habis itu ngancam anak, nanti kalau nakal masukkan pondok, nakal masukkan pondok. Keluarlah image pondok tempat buang anak. Lalu dia bilang, oh orang tuaku tidak sayang sama aku, makanya aku dimasukkan pondok. Lalu bercampurlah anak baik dengan anak error. Anak buangan ini bercampur di pondok, pusing kiainya. Yang anak error curi, yang anak error jadi toksik. Dia rusak, dirusak dan merusak. Lalu bingung kita, dulu anak saya masuk pondok, sebelum masuk pondok baik-baik ya, kok setelah masuk pondok? Maka saya bilang sama anak saya, nak dimanapun nih, Kak Iya kan lagi di Mesir sekarang, tolong doakan terus ya. Saya bilang, nak, lingkungan itu bukan faktor. Saya tulis pakai surat. Salah satu poin saya nulis di surat itu, ngasih tahu tentang Kak Iya itu saya tulis, nak, lingkungan itu bukan faktor penentu, dia hanya faktor pendukung. Kak Iya bisa tetap beriman di tengah-tengah maksiat. Kak Iya juga tetap bisa ditakdirkan Allah bermaksiat ketika di tengah-tengah orang beriman. Fir'aun, nak, saya bilang, punya rumah, istana. Satu istana dia dengan Musa alaihissalam. Tapi dengan izin Allah, Musa tidak ikut bermaksiat. Musa tetap beriman sampai akhir hayatnya. Asiyah dengan status istri dari orang yang mengaku Tuhan, tetap Allah takdirkan masuk surga walaupun suaminya di neraka. Hati-hati yang mengatakan lingkungan adalah faktor satu-satunya. Betul, lingkungan itu faktor pendukung, bukan penentu. Maka ketika abang, kakak, ayah, bunda membuat pondok pesantren, membuat lembaga pendidikan, kasih tahu sama orang-orang di sekelilingnya, Pak, kami bukan kotak sulap. Apa? Bukan kotak sulap. Ini hanya wasilah, rezeki dari orang tua. Uang yang kau kirim ke anakmu itu sangat menentukan bagaimana ini anak nanti di pondok. Pastikan duitnya halal secara sifat dan zat. Sifat cara dapatkannya, zat adalah sumber bahan bakunya, barang-barangnya. Mungkin cara dapatkannya sudah halal, tapi makanan yang dikasih tidak mengandung barang-barang yang halal. Akhirnya dia pun tetap jadi antu belau. Ada yang barangnya sudah halal, sertifikat MUI, sudah ada logo halalnya, tapi bapaknya atau mamanya dapatkan uangnya dari sumber rezeki yang haram. Itu kenapa di Munzalan pilar dakwah yang kelima, rezeki halal dalam kurung sifat dan zat. Pilar dakwah yang kelima ini saya titipkan ke kawan-kawan di kulinermuslim.id, ke teman-teman pejuang halal, masyarakat sadar halal, dan seterusnya dan seterusnya. Saya titip narasi ini ke mereka semuanya. Pastikan kita ajak dan kasih tahu sama umat ini, mereka mau mendengarkan. Apakah berhenti kita ketika mereka tidak beriman? Tidak. Tugas kita hanya menyampaikan. Apa? Bukan merubah. Penampilan kita yang hari ini dengan izin Allah sudah semakin baik. Mudah-mudahan secara akhlak, secara adab juga ikut terupgrade baik.
dengan kopiahmu, jilbabmu, niqabmu, pakaian syar'imu sudah update terus tiap bulan. Mudah-mudahan akhlak, adab, kejujuran, attitude berbanding lurus dengan penampilan luarmu. Karena sekali kita nih yang takdir Allah hari ini pakai baju-baju aksesoris dakwah ini, bikin kesalahan, yang salah tidak dijudge orangnya tapi langsung Islamnya. Saya pernah waktu itu di satu tempat lagi belanja gitu, qadarullah lagi pakai kopiah, terus disuruh nyelak antrian. Udah Pak, duluan aja. Tidak, saya bilang tidak usah. Saya lagi pakai simbol. Nanti orang bilang direkam, "Hai guys, ada orang pakai kopiah, kerjanya ngantrian. Katanya udah beragama, tapi agamanya kok." Kami laki-laki bisa ganti topi, bisa juga botak gini aja penampilan di luar. Kita yang pakai jilbab tuh gimana mau nampakkan aksesoris Islamnya? Maka tadi di awal, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sampai hari kiamat nanti orang jahat selalu ada. Sampai hari kiamat nanti penjahat-penjahat, mafia, orang munafik, orang musyrik akan selalu ada. Tapi orang baik juga ada terus. Maka kita disuruh mencari orang baik itu, mencari orang benar itu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sampai nanti Allah yang pilih filter. Oh, kata Allah, yang beriman ini, yang mau dengarkan ini, yang mau ini. Maka abang kakak, saat ini detik ini, saat ini detik ini, saat ini detik ini, semasa semua masih skor sementara. Yang sudah baik mudah-mudahan istiqomah. Yang lagi di zona maksiat mudah-mudahan cepat taubat. Hakmu mendapatkan ampunan Allah, saudaraku. Hakmu masuk surga, saudaraku. Abang kakak yang hari ini mungkin bingung mau melangkah hidup kemana, ayo ke masjid. Banyak sudah masjid-masjid yang buka tangan lebar-lebar. Tidak usah sedih abang kakak, tidak usah takut, tidak usah merasa hina. Allah tuh maha pengampun. Keraguan-raguanmu, saya diampunkan tidak ya? Saya ini boleh tidak ya masuk masjid ya? Saya ini najis, kayak cecak ya banyak di masjid. Kau kan tidak kayak cecak. Kau hamba Allah, kau penghuni surga, saudaraku. Kau berhak dapat surganya Allah. Hai teman-teman yang sudah dakwah, hai teman-teman yang sudah berjilbab lengkap, hai teman-teman yang sudah ngerti syariat, rangkul saudara-saudara yang masih ada di zona maksiat. Jangan kau hakimi mereka. Mereka takut masuk masjid itu jangan-jangan karena mereka dipandang sinis. Oh, masih pakai kaos nih, belum pakai baju koko, neraka jahanam. Emang kau panitia surga? Saya kadang meledak-ledak kan, saya itu rasanya pengen mangkung kepala orang-orang yang kayak gitu tuh. Dari tatapan matanya tuh seolah-olah tuh dia udah paling surga gitu kan. Mereka paling kitab saya bahas nih. Ini sejak kapan sih kita nih kok nengok orang terus sinis gitu. Maka saya bilang ayo masjid. Jangankan antum ya, saya kemarin di satu tempat tuh pakai celana jeans. Kan hari Sabtu memang SOP-nya kan kita safar atau riding bagi-bagi itu kan memang hari kerja hari Sabtu tuh. Pakailah celana jeans memang sesuai SOP. Ngasih contoh juga sama teman-teman di daerah itu. Pakai rompi. Apa hubungannya di belakang? Saya setuju dengan yang disampaikan Ustaz tuh.
tapi penampilan ustadz itu tidak mencerminkan dia seorang ustadz. Jadi kau maunya gimana ustadz? Pakai kayak gitu sampai 2 meter. Tahu nggak, dukun itu tasbihnya lebih besar dari ustadz. Dia nyebut bismillah tuh nggak pakai sa, dia pakai shin supaya fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dukun disebut orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Yang datang orang apa anda ya tuh? Masih ingat cerita saya tentang yang diceritakan oleh Presiden Erdogan yang tentang kadihan dengan hulagu? Ada pemimpin zalim di satu daerah, di tengah-tengah pemukiman muslim yang taat. Lalu dia mengatakan, wahai anak muda, cari ulama-ulama yang paling hebat di antara kalian. Datanglah anak muda. Begitu datang, yang datang menghadap raja ini anak kecil yang masih sangat muda. Lalu si raja zalim ini mengatakan, cuma ini yang kita punya. Cuma ini yang kalian punya, katanya. Lalu anak kecil ini, anak muda ini mengatakan, wahai Tuan, kata dia, di luar sana, kalau Tuan mau cari yang berjenggot lebih panjang, kata dia, di luar ada kambing. Di luar ada apa? Ada kambing. Kalau Tuan mau cari yang suaranya lebih lantang, lebih keras, di luar ada ayam. Kalau Tuan mau cari yang badannya lebih besar, di luar ada gajah. Terdiamlah raja zalim ini, lalu dia bilang, oke, berarti yang aku hadapi ini bukan orang sembarangan. Dia tanya, kenapa kami, kerajaan yang zalim ini, bisa masuk ke kampung kalian yang terkenal keislamannya? Kenapa kami bisa masuk ke sini? Dengan tenang dan santai anak muda ini, ulama muda ini mengatakan, kamu bisa datang ke sini karena ulah dan tingkah laku kami sendiri. Kami sibuk bertikai sesama kami. Kami sibuk saling menilai, menjatuhkan sesama kami. Kami tertipu dengan nafsu nikmat dunia yang sebentar ini. Kami saling menjatuhkan. Kami lupa apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Kamilah yang mengundang kalian datang ke sini. Keren tak? Lalu kata si raja ini, apa yang bisa mengusir kami? Dia bilang, kalau kalian berhenti, kalau kami berhenti bertikai, ya, saya bacakan. Kami tidak menghiraukan seluruh nilai-nilai nikmat yang telah Allah berikan kepada kami. Kami jatuh ke dalam jurang kesenangan dan berfoya-foya. Kami sibuk mengejar jabatan, pangkat, dan kekayaan dunia. Maka Allah mendatangkan kamu untuk mengambil nikmat-nikmatnya kembali. Hulagu, raja yang zalim itu, memberikan pertanyaan kedua. Kalau begitu siapa yang bisa mengusir kami dari sini? Dijawab oleh anak muda ustadz tadi ini, jika kami kembali sadar akan diri kami, jika kami mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah kepada kami,
jika kami berhenti bertikai satu sama lain. Astagfirullahaladzim. Ini memang salah satu doa dari Nabi Muhammad yang tidak dikabulkan Allah kan? Betul tak? Nabi Muhammad minta supaya umatnya disatukan hatinya kan? Dan Allah bilang enggak. Maka pada saat itulah kau tidak akan bisa bertahan di tanah ini. Jadi polanya kata beliau, nomor satu, berhentilah bertikai satu dengan yang lain, saling mencintailah karena Allah. Saat itulah pertolongan Allah datang. Kenapa ada kalimat bersaudara sampai surga? Hah? Coba Den, diputar Den. Ada saya kirim ke Telegram Den. Kalau tidak ada Telegram cek di fax. Masuk enggak? Coba tanya Denny. Ada Den? Masuk dah. Denny tolong putarkan Den. Sejak kapan fikih jadi pemisah jurang kita antara kau yang berkunut dengan tak berkunut? Kenapa kau jadi bermusuhan? Yang tak sholat subuh lebih banyak. Sejak kapan takbiratul ihram jadi pembatas kita? Ini yang paling benar, ini yang paling benar, ini yang paling benar. Sejak kapan? Celana di atas mata kaki, celana di bawah mata kaki. Sejak kapan jadi pemutus silaturahmi? Berjenggot dengan tak berjenggot, sejak kapan jadi pemutus ukhuwah? Riba, zina, hari bertaburan, masalah umat lebih besar. Tak nampak ke? Ya. Tuh yang pakai patung-patung Upin Ipin, pakai patung boboiboy, kakek-kakek umur 70 tahun, 73 tahun, duduk di bawah pohon. Dari mana kek? Dari Jawa. Kok bisa sampai ke sini? Dijanjiin sama teman. Ngapain? Nih pakai baju-baju boboiboy, pakai baju-baju begini. Terus kakek ngapain di sini? Kelaparan, belum makan dari tadi. Tengok kayak celengannya tak ada duit, cuma 1.000, 2.000 sama duit receh-receh. Kakek ngapain sampai ke Pontianak ini? Dijanjiin teman. Terus saya punya cucu yang harus saya hidupi. Saya kerja ini untuk ngasih makan buat cucu saya. Masya Allah. Kemana kita muslimin? Kemana yang suka flexing-flexing baju? Kemana yang suka pamer-pamer tas waktu arisan? Nggak nampak atau Allah nggak izinkan kita ngelihat mereka? Malu enggak sama kopiah kita? Malu enggak sama koko ini? Malu enggak sama baju atribut dakwah kita ini? Gara-gara fikih kita berkelahi. Pendapat ini yang paling benar. Padahal setahu saya fikih itu ada qaulus tsani. Ini bab furu' atau bab usul. Lalu orang awam bilang, kami bingung Ustadz, sesama Ustadz ya berkelahi, sesama Ustadz saling serang. Tontonlah video ini dengan hati. Matikan lampunya. Coba nonton. Dan Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz'in torunu Hülagü Bağdat'ı ele geçirip şehri baştan sona yanmadı. Kimi kaynaklar bu yanmada 200 bin, kimi kaynaklar 400 bin kişinin katledildiğini söylüyor. Bağdat'ın her biri asırların emeği olan camileri, sarayları, kütüphaneleri, Hülagü'nün ordusu tarafından yerleştirildi. 200
şehrin dışında karargahını kuran bu zalim hükümdar haber gönderdi ve o beldenin en büyük alimiyle görüşmek istediğini söyledi. Tabii hiçbir alim mülakatın karşısına çıkmak için gönüllü olmadı. Sonunda Di TikTok, lihat di YouTube. Kadıhan isminde daha sakallı bile terlememiş genç bir medrese hocası bu görüşmeye gitmeye gönüllü. Yani bu hassasiyetle dinlemenizi istiyorum. Giderken yanına bir deve, bir keçi, bir de horoz var. Mülakatın karargahına var. Genci tepeden tırnağa süren mülakatı genç halime karşıma çıkartmak için kulağa seni mi buldular diye sorar. Kadıhan görüşmek için iri birini istiyorsan dışarıda bir deve var. Sakallı birini istiyorsan dışarıda bir keçi var. Sesi gür birini istiyorsan da dışarıda bir horoz var. İstediğini çağırtabilirsin. Bilakü karşısındakinin boş biri olmadığını anlayınca söyle bakalım. Beni buraya getiren sebep ne? Genç alim yok. Seni buraya bizim annelerimiz Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini bilerek zevk ve sefaya, makam, mevki, mal peşinde Allah da nimetlerini geri almak üzere seni görür. Bunun üzerine Hülagü beni buradan kim gönderebilir diyerek sorusunu sorar. Üstümüze dönen, bize verilen nimetlerin kıymetini bilip birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek işte o zaman sen buralarda duramayız. Birbirimizle uğraşmayı bırakacağız ve birbirimizle Allah'a yüzsüz vereceğiz. Masalahnya ada di kita. Masalahnya ada di kita. Ada masalah yang jauh lebih besar. Penyebaran HIV. Masalah anak-anak tak dapat kasih sayang orang tua. Anak-anak muda kita bingung mau balik ke mana. Di mana mereka nongkrong, mereka ngumpul di mana. Masih kecil-kecil mereka baru namanya anak-anak main di masjid, udah kena marah. Kau nanggung dosa nanti anak-anak itu takut ke masjid gara-gara kau. Maka saya di SMK tuh kadang keras tuh, masih tahu. Orang-orang yang sudah taat muda untuk dirimu sendiri. Masuk surga tuh rame-ramai. Kau mau pajo seorang ke surga tuh, kau mau makan seorang ke surga tuh. Orang lain tidak berhak masuk surga, cuma kau seorang ke. Saya kasih tahu orang-orang yang hari ini masih ada di dalam, yang sudah kajian ini, kajian itu, kitab ini, kitab itu. Ayo rangkul, masih banyak yang belum kenal Allah. Jangankan level mazhab fikih, wudu tuh urutannya mereka tidak tahu. Teman-teman kita tunanetra, Ustaz Henry dan kawan-kawan tuh keliling, masuk-masuk kampung, turun naik bus, masuk-masuk nyari orang tunanetra, ngajarkan wudhu urutan satu-satu. Saya tanya, apa alasan Ustaz bikin pesantren tunanetra? Saya pengen teman-teman saya tunanetra yang lain juga bisa masuk surga, karena mereka jangankan sholat, wudhu aja tidak tahu urutannya. Roboh saya, rasa nak tumbang rasanya.
Bangun. Kelamaan kita sibuk nilai orang, berantem urusan fikih, berdebat udah kayak paling surga di sosial media. Yang sebelah kanan mentok, yang kiri makin bejat. Karena mereka tidak ada yang negur, tidak ada juga yang pedulikan mereka. Dan mereka melihat orang yang katanya dengan label hijrah sudah tidak asik lagi, sibuk menasihati mereka padahal mereka tidak minta nasihat. Tidak selamanya kau datang langsung menasihati dan menjudge. Karena saya tahu yang dengar sebagian besar ini kan yang udah ngerti dakwah, yang nonton SMK nih. Kalau yang baru pulang dari diskotik jarang lah nonton, tidur mereka. Antum lihat di akun-akun sebelah kita, mereka bikin ada namanya ayah hadir, ada namanya ini, mereka bikin majelis-majelis HRD. Apa tuh HRD? Hadirkan ruang dengar. Hai orang tua, hai ayah, hai bunda, yuk miliki telinga yang lebar, dengarkan mereka, kasih mereka waktu untuk ngomong, biarkan mereka dengar. Tahadus bin nikmah, ya saya tidak mengatakan saya sudah, tapi saya takut kalau saya cuma ngomong tapi saya tidak praktek. Awal-awal dulu dakwah Munzalan, bagaimana ngerangkul orang-orang? Kan antum tanya, gimana caranya? Saya cuma punya satu modal, yaitu talingo. Siapa datang ke Munzalan ini, saya dengarkan dia cerita. Kadang dia bilang, Ustaz 5 menit Ustaz, oke. Dia cerita sampai 1,5 jam. Saya cuma dengarkan dia. Rumusnya apa Ustaz? Bagaimana caranya ngerangkul manusia ini? Dah rumusnya dah. Nih, antum-antum yang hari ini pengen terjun ke dunia dakwah, antum yang hari ini pengen terjun ke dunia kemanusiaan, kepedulian, pengen masuk ke orang-orang dan pengen ngajak mereka jadi lebih baik, ini modalnya. Ini modalnya. Apa itu I did it? Satu, I itu saya kan. PR nomor 1 did adalah didengarkan. Pakai agama hanya untuk nasihati anak, tapi tidak untuk nasihati diri sendiri. Kabur maktan, diazab Allah. Tidak aja anak-anak durhaka, orang tua durhaka juga banyak. Mudah-mudahan kedengaran suara saya. Hai orang tua, muhasabahlah. Ngapa anakmu tidak betah di rumah? Marah ya terus, ngomel ya terus. Betul niatnya, tapi cara nyampaikannya salah. Uang 5 juta yang kau lempar itu menyakitkan. Gimana dakwah ini bisa lebih baik menyampaikannya? Gimana dakwah ini bisa lebih rapi penampilannya, rapi casingnya, packagingnya? Kita tidak berhak menilai orang karena semua masih skor. Banyak pendosa. Tahu Umar bin Khattab di puncak benci mau bunuh Rasulullah dapat hidayah. Siapa kita yang berhak nilai orang dari penampilan luarnya? Ustadz apa itu? Orang apa itu? Anak muda macam apa itu? Celana jeansnya koyak-koyak, terus tidak sah sholat neraka jahanam kau. Loh, kok jadi gitu mulut kita habis belajar agama ini? Kok jadi ana khairun minhu? Bukannya kita harusnya Rabbana zolamna anfusana? Makin belajar agama tuh makin Rabbana zolamna atau ana khairun minhu? Rabbana zolamna atau saya lebih baik daripada dia?
Gimana doanya? Saya menzolimi diri sendiri atau saya lebih baik daripada dia? Gimana kalau udah belajar agama itu? Outputnya gimana orang belajar agama? Rabbana zalamna kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kan? Satu, dengarkan anakmu, dengarkan suamimu, dengarkan istrimu. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ini mudah juga nonton. Nanti dia akan ingatkan saya. Tadi ayah ngomong begini, dengarkan istrimu. Dengarkan, kasih talingo, RT, rental telinga. Antum tidak pintar, tidak punya ilmu banyak. Jadilah pendengar yang baik. Sejak kapan kita menjudge, menilai? Maka tadi Hulagu dan Kadihan dinasehatin kan? Hulagu pemimpin yang zalim itu dinasehatin. Ngapa saya kadang-kadang kalau udah masuk antum di dalam tuh keras betul, strict. Kita udah pakai jas, udah pakai kopi, awas kita macam-macam ya. Saya tidak mau Islam rusak gara-gara kelakuan salah satu dari kita. Orang tanya, ngapa Ustaz sendal di munzalan bersusun dan kenapa nyusun sendiri tidak disusunkan orang? Saya bilang gimana untuk menyusun umat, ngerapikan sendal kau sendiri pun tak bisa, cuma 2 biji itu. Kaki kau, sendal kau, balikkannya tak bisa, minta dibalikkan orang lain. Apa yang nak kau susun? Ustaz marah ke? Tidak. Mau bebenah enggak kita nih? Gini-gini aja kita beragama nih? Atau ada perubahan? Dengarkan. Kadang-kadang mereka tidak pengen dapat solusi ayat juga, hanya pengen cerita aja. Kita cuma jadi dengarkan. Oh, Masya Allah. Habis dengarkan apa? Informasikan. Namanya informasikan. Itu kan bukan menjudge, bukan menghakimi, hanya menginformasikan. Abang, kakak, kalau nanti ada waktu bisa main-main ke munzalan. Di masjid ini hari Jumat siang kayak gini, nanti ini ada prasmanan munzalan. Abang kakak mau makan gratis di sini Bang, sila Bang. Tapi sholat Jumat dulu. Nggak boleh makan pas sholat Jumat. Batal Bang sholat Jumatnya. Abang sholat Jumat dulu, habis sholat makan sama-sama. Ini ada salah satu alumni, anak muda kecil, dengan gayanya masih mudanya, ketemu sama saya tuh, cewek pakai celana jeans koyak-koyak. Enggak, saya bilang neraka jahanam kok. Enggak. Saya dengarkan dia ngomong, pintar anak ini saya bilang cerdas. Ini tinggal diarahkan, ini bisa jadi berlian insyaallah. Berdoa saya terus. Saya ketemuin bapaknya. Bukan nak minta ngelamar dia. Saya bilang, Pak, anak bapak ini pintar. Anak bapak ini cerdas Pak, bakal jadi dai. Oh iya, memang sayang benar saya sama anak saya perempuan, kata dia. Saya doakan terus anak muda ini. Hari ini alhamdulillah. Tak boleh sebut nama. Adalah di pondok ini. Mata kita informasikan sama dia. Kak, Sabtu malam ada ustadz ini, Selasa malam, informasikan. Begitu dia bilang, mohon maaf ya tidak bisa, saya lagi sibuk, lagi tanda tangan bisnis. Oh iya, mudah-mudahan bisnis kakak semakin maju, semakin berkembang. Begitu orang yang harusnya berdakwah tuh. Nanti kalimatnya, oh iyalah kamu memang lebih cinta dunia. Nanti pas dia berhasil sukses, kau datang menyembelih sama dia. Kadang-kadang tuh belau namanya. Setan berbentuk manusia.
Makanya ikut SMK offline nih. Kalau enggak kuat. Clear ya? Ini Ustaz ngomong sama siapa? Nggak, ngomong sama yang bukan antum. Antum sih lahirnya bagus semua dah. Apa tugas kita yang kedua? Informasikan. Ada hadis yang bilang begini, ada ayat Quran yang bilang begini. Saya pun sedang belajar, saya pun sedang praktek juga, sedang berusaha mewujudkannya, mempraktekkannya. Nomor suratnya nomor surat sekian. Saya waktu awal-awal mulai memperbaiki diri ketemu. Makanya di sini kita tidak pakai istilah hijrah. Di Munzalah di Masjid Kapal ini pakai istilahnya taubat dan memperbaiki diri. Tapi tidak untuk berdebat saya. Jangan nanti antum bilang, oh yang pakai istilah hijrah salah dong Ustaz. Enggak. Cuma kalau lihat kelakuan saya secara pribadi, saya ini lebih tepatnya taubat. Karena banyak dosa di masa lalu, banyak maksiatnya. Apalagi ini, aduh, inilah maksiat saya ini. Kalau berkelahi fisik saya udah bilang kan, saya kalah kalau berkelahi fisik. Tapi kalau berdebat mulut atau carot kata orang Melayu, caci maki orang, nelanjangnya orang pakai bibir, oh mati berdiri orang. Mati berdiri. Di ulti kalau kata anak game online. Informasikan sama dia. Yang tidak kalah penting kalau antum mau jadi pendakwah, mau jadi orang, mau jadi teman belajar, teman bergerak, saudara dalam mengajak orang kembali kepada Allah, ngajak mereka ke surga. D, I did it. D apa yang ketiga? Doakan. Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, saya pernah berzina Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa abangnya bang ya. Semoga Allah tutup aib-aib abang yang lalu bang. Udah bang, cukup cerita sekali ya bang. Udah usah bang cerita-ceritakan lagi sama siapa-siapa. Semoga Allah tutup aib-aib abang bang. Insya Allah bang, Allah maha pengampun bang. Allah tuh maha baik bang. Mohon maaf pelacur ya dikasih surga sama Allah, ngasih minum seekor anjing. Apalagi abang yang ngasih makan orang banyak, bersedekah, berbuat baik. Insya Allah bang, tapi jangan diulang ya bang ya. Supaya bang sehat bang, supaya bang gak kena penyakit AIDS bang, supaya bang gak kena HIV bang. Abang nikah bang, cari perempuan yang baik-baik bang. Abang nikahi dia dengan cara yang halal. Nanti Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Saya belum bisa bantu apa-apa bang, gak punya duit, gak punya harta. Saya punya doa bang, saya doakan abang semoga sehat ya bang ya. Semoga abang istiqomah ya bang ya. Semoga abang selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah ya bang ya. Sejuk nak dakwah kalau begitu. I did it. Ini rumus-rumus para wakil pengasuh. Antum yang hari ini mimpin pondok, ngurus dakwah, mimpin perusahaan, punya bisnis. Maka antum bisa dengarkan dakwah-dakwah yang menurut antum lembut dulu dosisnya. Ada Buya Yahya, ada ustadz-ustadz yang memang tugasnya menyampaikan berita bahagia, basyiran, dengan suara yang lembut, dengan cara yang santun. Nah silakan. Saya ngawal yang sudah mulai masuk lebih dalam nih. Jangan sampai ada hantu di hati kita. Jangan sampai ada iblis di hati kita, merasa diri kita lebih baik. Itu yang saya kikis habis, itu yang saya bantai. Apa yang kita ucapkan itu yang jadi ujian. K.O. Kemakan. Saya udah tiap hari masuk ke sini, tiap minggu datang ke sini. Ngapain? Ngajar fikih. Bab apa? Bab. Baru berapa detik ngomong, langsung ujiannya sholat.
Ada guru saya Habib Al-Kaf, Allah yubarik fikum. Ustadz-ustadz ini tidak untuk antum banding-bandingkan, dia ada level-levelnya. Banyak ustadz-ustadz yang Bashir, berita bahagia, lembut, senyum. Antum pilih, kasih tahu sama dia. Jangan orang baru join, ya kan, maba, ya kan, langsung kasih link SMK. Pas saya lagi ngangkat suara, orang tuh durhaka, sesak napas dia. Ustadz macam apa nih, kata dia. Kadang-kadang yang anak ini tidak ngerti dosis kepengasuhan. Video itu internal direkam diam-diam, di-share di WhatsApp. Lalulah komen orang tuh macam-macam. Dakwah tuh keras, Nabi Muhammad tuh rahmatan lil alamin, pakai dalil dia. Tidak pernah dengar kali Nabi Muhammad pernah nyebut kilabun nar, anjing-anjing neraka. Pernah dengar tak? Itu statementnya Rasulullah. Pernah dengar tak Rasulullah balik badan, asyahidu fulan, mana si fulan nih? Kok tidak datang-datang sholat subuh? Layan tahiyanna, berhentilah kita tak datang sholat subuh nih. Cari tahu, kata, kalau tidak ku bakar rumahnya. Nabi Muhammad ngomong bakar rumah. Pernah dengar tak? Itu Nabi Muhammad yang kau bilang rahmatan lil alamin tuh. Mau bakar rumah sahabat. Kenapa? Orang dalam. Itulah dosis kepengasuhan. Ada orang tiba-tiba masuk masjid kencing, Umar langsung angkat pedang kan? Tahu nggak ceritanya? Apa kata Umar? Biar ku bunuh Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah. Ini orang baru, maba. Tidak apa-apa. Habis marah tadi bilang ku bakar rumah yang tidak sholat subuh nih, di luar Rasulullah nyuapkan Yahudi buta. Hai anak muda, jangan kau datang, itu namanya Muhammad. Kau ni anak baik, kata dia. Jangan kau datang Muhammad ya. Muhammad itu penipu, Muhammad itu tukang bohong, Muhammad itu tukang sihir. Yang lagi nyuapkan beliau si Yahudi buta ini Nabi Muhammad. Cobalah saya di situ pakai sekop semen tuh, untuk ngaduk semen tuh, pang, tempeleng langsung. Paham dosis kepengasuhan? Ustadz-ustadzah, dai-daiyah, dengar dak? Ini dipotong video saya, baper lagi ustadz ini, baper lagi ustadzah ini. Mau betulkan diri atau mau marah-marah gitu nih? Saya ngasih tahu yang salah apa, saya tidak sebut nama, saya tidak sebut institusinya. Ini yang salah, perbaiki. Kau mau dengar, alhamdulillah. Tidak mau, tidak ada masalah. Nanti aku di akhirat juga akan bilang, kau ngomong apa Luqman? Udah aku sampaikan ya Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Aku udah coba dengarkan permasalahan umat ini. Sudah kita informasikan baik-baik. Di sini ada mau belajar agama, di sini mau belajar Quran, di sini mau belajar tentang keluarga, sini mau belajar bisnis, sini mau belajar baitul mal, sini mau belajar beras. Ada semua kita bukakan tempat belajar di sini. Kita cuma informasikan. Terakhir kita doakan sehat selalu abang kakak, murah rezeki, panjang umur, diampuni dosa-dosanya. Abang sama kakak berhak dapat surganya Allah. Abang sama kakak berhak dapat ampunan Allah. Siapapun yang ada di sini berhak dapat surganya Allah. Yuk kita masuk surga ramai-ramai. Begitu kira-kira dakwah ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Al-Fatihah. Semoga kita bisa mempraktikkan ini dan semoga kita bisa menjalankan